Oke, kita kembali lagi dengan pelajaran teknik animasi 3 dimensi. Nah, kemarin kan kita sudah mencoba untuk membuat sebuah objek meja ya. Nah, hari ini akan coba kita lanjutkan untuk membuat alas atau taplak mejanya ya. Nah, bagi kalian yang kemarin sudah save datanya, silahkan langsung dibuka saja ya. Kita akan coba lanjutkan. Bagi yang kemarin tidak tersave ya, boleh silahkan dicoba lagi ya, coba dibuat lagi dari awal ya, sekaligus untuk latihan. Nah, kalau sudah kita akan coba langsung ya untuk lanjutannya. Kalian silahkan kita tambahkan objek dulu ya, tekan shift A, kemudian add object ya, kemudian kita akan tambahkan yang namanya plane ya. Nah, untuk size nya ini kita bikin 8 meter ya, 8 meter. Nah, kalau sudah, sekarang kan ini posisi kursornya di bawah ya. Nah, sekarang kita mau pindahkan kursornya tuh di atas ya, di bagian atas meja ini ya. Kalau misalnya kita manual menggunakan tools kursor ini kan belum tentu rapi ya. Kadang kalau kita taruh di sini, nah kadang dia nggak sejajar atau kurang ke bawah ya. Nah, kalau kita taruh di sini kadang tidak pas. Nah, supaya dia letaknya pas di tengah objek ya, jadi kita harus klik dulu ya objek yang akan kita letakkan kursornya ya. Seperti sekarang ini kan kita aktifkan dulu bagian atas meja ya. Nah, kalau sudah, kita tekan shift S ya, shift S, kemudian kita pilih cursor to selected ya, maka dia akan otomatis kursornya berpindah pas di tengah objek yang kita pilih ya. Nah, misalnya kita pindahkan di sini ya, kemudian kita tekan shift S, kemudian cursor to selected ya, jadi otomatis nanti kursornya berpindah pas di tengah objek ya. Sekarang kita balik lagi ke sini ya, tekan shift S, kemudian cursor to selected ya. Nah, kalau sudah, kita akan coba membuat objek baru lagi ya. Kita tekan shift A, kemudian kita pilih plane ya, maka otomatis plane-nya akan muncul di atas ini ya, karena kursornya tadi sudah kita pindahkan ya. Nah, sekarang kita kemudian naikkan dulu ya, kita pindahkan dulu, kita move ya, kita naikkan dulu kira-kira segini ya, segini cukup. Nah, kalau sudah, kita masuk ke dalam edit mode, tekan tab ya, kemudian kita kecilkan ya di scale atau tekan huruf S ya. Nah, supaya gampang itu kita lihat dulu dari atas ya, tekan command ya, kemudian kita lihat dari atas top. Nah, sekarang kita lihat bagian atas meja itu kan tidak kelihatan ya. Nah, sekarang kita ganti dulu ininya, shadingnya, tekan huruf Z ya, shadingnya kita pilih wireframe. Nah, supaya kelihatan tuh ya bagian atas mejanya nih. Nah, kita lihat dulu skala ukuran alas meja ini, kainnya ya. Kalau bisa itu jangan terlalu kecil ya, jangan terlalu kecil, jangan pula terlalu besar ya. Dibikin aja secukupnya, kira-kira seginilah ya. Ya, karena ini akan dijadikan sebagai kain ya, atau taplak meja istilahnya ya. Nah, kita lihat ini, kita balikkan dulu shadingnya ke solid ya. Jadi jangan nanti terlalu besar atau jangan terlalu kecil ya. Nah, kalau sudah, kita akan subdivide ya. Kalian tinggal klik kanan ya, klik kanan di taplak mejanya ini, kemudian pilih subdivide ya. Nanti otomatis di bawah sini ada pilihan menu subdivide-nya lagi ya. Di sini ada number of cuts ya. Number of cuts ini kita bikin 50 ya. Nanti akan seperti ini, dia ada 50 cuts ya.
Nah, kalau sudah, kita masuk lagi balik ke object mode ya. Nah, untuk sementara seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya itu kita masih di alas meja ya, masih di alas meja ini. Nah, kalian lihat di sebelah kanan sini ya, di tab sebelah kanan sini. Kalian lihat di sini ada yang namanya physics ya, physics properties ya. Lambangnya itu bulat, terus ada seperti lingkaran panah ya gitu ya. Namanya physics properties, kalian klik ya. Lihat ya, yang kita seleksi sekarang bagian kain mejanya ya, taplak mejanya, kain mejanya akan kita seleksi. Kemudian pilih di sini physics properties. Kalau sudah, kita akan jadikan dia sebagai kain ya. Kita klik cloth ya, kita akan muncul di sini pilihan menu di bawahnya. Nah, kemudian di samping cloth ini kalian lihat di sini ada titik 3, kemudian ada garisnya ya, namanya cloth presets ya. Cloth presets ini kalian klik. Kemudian kita pilih silk ya. Silk itu sutra ya, kain sutra ya. Jadi dia akan nanti menjadi kain yang lembut ya. Jadi kita pilih silk. Nah, kalau sudah, nanti di bawah ini kalian scroll aja ke bawah ya, scroll ke bawah. Nah, di sini ada pilihan collisions ya. Kalian klik collisions ini ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada kotak self collisions ya. Kotak self collision ini kalian aktifkan atau kalian centang ya. Jadi nanti fungsinya dia akan bertabrakan dengan ini bagian atas mejanya ya, karena dia akan berupa kain. Jadi begitu dia bertabrakan gitu ya, dia akan mengikuti bagian atas dari objek, bagian atas meja ini ya. Kalau tidak kita centang ya, jadi nanti begitu dia jatuh kain ini, maka dia tembus ya. Maka itu kita centang saja self collisionsnya ya. Nah, kalau sudah, kita sekarang akan seleksi bagian atas mejanya ya. Nah, di bagian atas meja masih di tab sebelah kanan di bagian physics ini, physics properties ini akan kita jadikan dia sebagai collision ya, collision, karena dia akan bertabrakan dengan kain yang di atasnya nanti ya. Nah, cukup itu saja untuk bagian alas. Nah, sekarang kita balik lagi ke kain ya, bagian taplak mejanya. Nah, kalau sudah, di bawah sini dekat collisions tadi nih, di atas collision tadi ada shape, di atas shape ada case ya. Di bagian case ini kalian klik ya. Kemudian di bawahnya ada pilihan menu. Di sini ada pilihan bake ya. Nah, silakan kalian klik bake ya, maka nanti akan ada proses ini preview render ya, istilahnya preview rendering. Jadi dia akan memakan waktu sebentar ya. Seperti di bawah sini ada indikator persenannya ya. Jadi ini tingkat kecepatan previewnya tergantung lagi dengan tingkat RAM atau memori dan kartu grafis di laptop atau PC kalian ya. Jadi kalau semakin canggih maka dia akan semakin lebih cepat lagi proses previewnya ya. Nah, ini kan sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai ini boleh kalian coba play animation dan nah, nanti hasilnya seperti itu ya. Nih kita pause nih, bisa kita tarik lagi ke belakang. Nah, kalau sudah kalian bisa play lagi ya. Nah, nanti jatuhnya akan seperti itu ya. Nah, kemudian untuk berikutnya ini kan kita bisa geser, ini masih bergerak ya, dalam posisi animasinya masih bergerak. Nah, sekarang kita mau dalam posisi yang tetap ya, posisi berhenti. Kita arahkan dulu timelinenya ini ya, posisi detiknya ini kita geser, misalnya pas di posisi ini dia berhenti. Nah ya, di posisi ini kayaknya udah nggak bergerak lagi ya. Nah, kalau sudah seperti itu, nah di sini di bagian tab kanan tadi ya,
Kalau tadi ini kan physics ya. Nah, sekarang kita pilih yang di atasnya. Di sini ada gambar seperti kunci ya, kunci Inggris ya. Nah, di sini ada pilihan modifier properties ya. Modifier properties ini baru kita nanti akan klik apply ya. Nah, kalau sudah di apply nanti dia tidak akan bergerak lagi ya. Nah, itu dia gunanya untuk di apply di modifier ini. Nah, sekarang kan ini sudah jadi ya, tapi masih kotak-kotak ya, kasih kotak-kotak kasar gitu ya. Nah, supaya dia agak halus ya, kita masih pilih di modifier ini, modifier properties. Kita pilih add modifier ya. Kalau sudah nanti akan banyak di sini pilihan menunya. Tetapi kita akan pilih di sini subdivision surface ya. Maka dia akan terlihat lebih halus ya. Nah, tapi di sini masih ada kelihatan kotak-kotak kecil ya. Nah, ini bisa kita perjelas lagi. Kalian tinggal klik kanan ya, kemudian pilih di sini shade smooth ya. Nah, maka dia akan kelihatan lebih mulus lagi ya, nggak ada lagi kotak-kotak ya. Nah, itu dia untuk penggunaan subdivision ya istilahnya. Nah, kemudian ini kalian bisa ubah-ubah lagi ya untuk shadingnya. Nah, di sini di bagian shading, sini kan ada banyak ya, ada wireframe sini ya, di viewport shading. Nah, di sini ada tanda panah bawah shading. Di sini kalian bisa ganti ya, ganti modelnya ya, seperti ini misalnya Madcap. Nah, kemudian saya pilih ini. Nah, nanti dia akan ada warnanya gitu ya, ada variasinya. Nah, atau bisa juga kalian beri shadow, nah supaya lebih real dia ya. Shadownya di sini karena lampunya di sini ya, dari sini ya lampunya ya. Nah, maka nanti ada bayangannya kalau kita aktifkan bagian shadow ya. Ini bisa ditambahkan ya, untuk shadownya lebih gelap ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, kalau sudah selesai kalian boleh silahkan save ya latihan kalian. Nah, untuk hari ini saya rasa cukup dulu materinya ya, akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.